Bapak Ibu tolong cari bukti-bukti bahwa kita ini banyak penyakit kolbunya. Nah itu supaya apa? Supaya kita cek sekarang ini kita begini, nanti tahun depan kira-kira masih begini apa enggak. Kalau masih sama aja, malesnya masih sama, sombongnya masih sama, mudah tersinggung, kurang beretika, bohongnya masih sama, ya berarti tidak menjalankan tarekat dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Ya Allah, ini maka wejangan-wejangan dari pengasahabah mohon nih betul-betul diperhatikan, karena itu bagus-bagus. Beliau nggak cerita, wah nggak fana gitu kan, bako gitu, itihad, wahdatul wujud, enggak. Beliau pikir, bersihkan kolbu. Nah itu kan, itu. Jadi kalau kata Jalaluddin Rumi, tanda kesempurnaan adalah terlihat biasa-biasa saja. Nah itulah tanda kesempurnaan. Kenapa begitu? Suatu saat Jalaluddin Rumi kedatangan Syekh Syamsuddin Tabriz dari Tabriz. Tabriz itu daerah di Iran, compang camping, lalu bertanya kepada Syekh Jalaluddin Rumi, hai Jalaluddin Rumi, lebih mulia mana Rasulullah atau Abu Yazid Al-Bustami? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, oh ya jelas lebih mulia Rasulullah dong. Oke. Wahai Syekh Jalaluddin Rumi, Rasulullah itu masih bertaubat kepada Allah, masih menghamba. No, Abu Yazid Al-Bustami udah kata-katanya lain, gitu kan? Lebih mulia mana? Iya kata dia. Itu Syekh Jalaluddin Rumi itu udah guru besar, udah guru bangsa lah. Menurut Anda bagaimana? Begini. Abu Yazid Al-Bustami baru nyampe begini. Rasulullah udah lewat, udah nggak norak lagi sama beginian. Kata saya Syamsuddin Tabriz, kesempurnaan itu justru terlihat dari kebiasaan. Arti kita lihat biasa, itu justru yang sempurna. Para sahabat lihat wejangan-wejangannya enggak filosofis banget, enggak tasawuf falsafi, enggak pikir siksa di mana. Masya Allah itu ya. Tanya beliau yang sering menyaksikan, ada kumpulan kuliah subuh para sahabat sudah dibukukan. Saya baca itu, sudah dibukukan. Ya Allah, setelah saya baca, saya sedih. Kenapa? Nggak ngerti. Pakai bahasa Sunda. Ya Allah, sedih saya. Ini bagus, tapi nggak ngerti. Saya bilang, tolong diterjemahkan nih. Kumpulan kuliah. Jadi para sahabat dulu kalau kuliah subuh, beliau ada print outnya. Itu lalu dikasih. Ada yang ngumpulin itu print outnya. Kuliah subuh para sahabat, begitu ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Jadi, wah ini udah jam 12 kurang ya. Nah, jadi begitu dulu ya Bapak Ibu, intinya jam berapa sih? 11 ya. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, para sahabat ngajak kita untuk audit penyakit kolbu, audit pribadi, tapi jangan mengaudit orang. Karena di dalam hikmah ke-65, jangan kamu rendahkan orang lain yang istiqomah mengamalkan wirid meskipun tidak ada tanda-tanda mahabbah maupun makrifat. Jangan kamu hina dia. Itu. Kenapa? Karena dia istiqomah aja udah merupakan penghargaan dari Allah. Aurat itu adalah award, gitu ya. Aurat adalah award. Aurat adalah penghargaan dari Allah. Dia bisa istiqomah, itu aja udah merupakan penghargaan dari Allah, meskipun nggak kelihatan tanda-tanda. Jadi untuk orang lain kita husnuzon. Nah, dia meskipun nggak kelihatan ada perubahan, nggak apa-apa. Jangan kita audit orang lain. Oh, dia bisa istiqomahnya udah bagus, gitu kan? Meskipun begini nggak apa-apa. Yang penting dia istiqomah, berarti dia dapat obat dari Allah. Nah, untuk diri sendiri harus galak, gitu. Kita galaknya kepada diri sendiri, tasawuf itu. Ya Allah, saya lancaran bohong, ya Allah, saya ya masih ada banyak saya bohongnya ternyata ya. Ya Allah, pengen berusaha bohong lagi. Kalau nggak bohong ya diajak bohong sama orang. Jangan bilang-bilang ya, nanti kalau ditanya ini bilang aja begini ya, kenapa gua, gitu kan? Ini kan buat kepentingan bersama ya. Itu lagi kita. Ya yang sombong saya juara males, saya juara sombong, saya juara apa dan lain sebagainya, juara pokoknya penyakit kolbu saya juga masih banyak dengkinya, gitu kan. Jadi saya lah yang banyak penyakit kolbu itu. Dengan begitu Bapak Ibu, ketika yang kita ingat dari kita adalah kesalahan kita, yang kita ingat dari kita adalah aib kita,
yang kita ingat dari orang lain adalah kebaikan orang lain. Nah, yang kita ingat dari orang lain adalah yang baik-baik dari orang lain. Ketika yang kita ingat dari kita adalah yang buruk-buruk dari diri kita. Kadang-kadang kita terbalik, gue banget, baik banget waktu itu begini, gitu kan? Tahun lalu itu gue begini, nyumbang begini, wah gue paling baik dah. Giliran pada diri sendiri yang diingat lebih baik, giliran orang lain, apaan dia? Emang sih dia biasanya buruk, tahu nggak? Tuh aslinya tuh keluar, gitu kan? Baik, sekali buruk yang diingat buruknya. Tuh, itu namanya nggak adil. Tetapi sikap kita yang benar adalah kepada diri kita, lihat buruknya, ingat buruknya. Tetapi kepada orang lain ingat baiknya, lupakan buruknya. Nah itu ya, kalau kita ingat kebaikan kita, lupakan baiknya, ingat buruknya. Bahkan amal yang sudah diterima adalah amal yang dilupakan. Itu ya, selama kita masih ingat amal kita, ada potensi pahalanya hilang. 20 tahun yang lalu nyumbang masjid 2 miliar, tapi orang gak ada yang tahu, ikhlas saat itu. Pas orang-orang udah pada meninggal, kepada anak-anak muda nggak tahu sejarah, tahu nggak? Dulu pernah ada kisah, ada orang nggak dikenal, ada tokonya sumbangan 2 miliar, tahu nggak? Oh iya, saya dulu pernah dengar dari bapak saya. Tahu nggak orang ini? Nggak tahu. Nih orang ini, gitu kan? Itu namanya riaknya, ada riak spontan, ada riak susulan. Riak susulan. 20 tahun dulu dia ikhlas, 20 tahun kemudian dia riak, hilang, gitu ya. Ya Allah, ibadah selama kebaikan selama masih kita ingat berpotensi hilang amalnya. Maka kebaikan kita lupakan. Kalau bisa kita sampai lupa. Pak, dulu kan Bapak pernah berbuat baik sama saya begini. Oh iya, saya sampai lupa. Nah itu berarti benar. Nah karena apa? Tidak ada kemungkinan kita sebut-sebut. Nah itu ya, kebaikan kita lupakan, kelebihan kita lupakan. Ingatlah keburukan kita, ingatlah kejahatan kita. Itu kalau bisa dicatat tuh, supaya kita taubat terus, merasa hina diri kita, sehingga kita bersih dari kesombongan. Man tawadhu'a rafa'ahu. Siapa yang merendah akan diangkat oleh Allah, siapa yang meninggi akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah ya. Para sahabat juga kita lihat beliau adalah best practice, juara lah. Beliau sangat jujur. Kemarin ada ikhwan mama berkata, kenapa para sahabat lisannya itu lisan yang makbul, ngomong apa aja terjadi karena lisannya nggak pernah bohong. Tuh itu nggak pernah nyakitin orang begini saya bager, gitu kan, begini saya bager, mulutnya itu ujian dan nggak pernah bohong, maka mulutnya itu tajam lisannya. Itu ya, ada yang setelah saya sampaikan begini, ada ikhwan lama, nenek-nenek bilang, begitulah para sahabat, lisannya nggak pernah bohong, maka lisannya lisan yang sangat mulia. Nah itu, kita mulai kurangi bohong kita, kurangi malas kita, kurangi sombong kita, kurangi dan lain sebagainya. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah dengan doa para sahabat. Mudah-mudahan terus kita mengalami perbaikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.